Udah Oke, bagus. baik. Baik, Udah masuk. baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, akhirnya kita berjumpa lagi dan Ustadz Abu Salma tadi apa mungkin beliau ada kesibukan. Beliau juga baru sembuh ya, karena beberapa hari ini beliau sakit. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga sakit beliau menjadi asbab Amin. dihapuskannya dosa-dosa beliau. Amin. Baik. Pada sore hari ini, insya Allah kita akan bahas tentang perlukah jomblo mempelajari tentang parenting saja. Betul sekali. Suaranya bisa didengar dengan jelas ya? Masya Allah, mantap Ustaz. Jelas. Baik Ustaz, kami menunggu tausiah antum. Fadhal Fashkurun. Nanti ikhwan akhwat setelah antum jelaskan bisa menulis pertanyaan Ustaz ya. Boleh. Baik Ustaz. Fadhal Fashkurun Ustaz. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Ikhwatal kiram, ya para ikhwan dan para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita di sore hari ini diizinkan Allah Azza wa Jalla untuk dapat berjumpa, bersuah, meskipun perjumpaan kita adalah bukan perjumpaan secara fisik ya, tapi perjumpaan secara virtual online ya. Ya, dan ini adalah nikmat yang Allah karuniakan ya. Yang mana di zaman ini meskipun kita saling berjauhan ya, namun Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan dengan adanya gadget, dengan adanya teknologi ya. Ya, sehingga kita akhirnya dapat dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah ya, ini di kesempatan ini juga saya juga diizinkan oleh Allah untuk dapat bersua dan berjumpa dengan salah satu sahabat saya yang paling ganteng di keluarga Ustaz. Gitu. Paling ganteng di keluarga Ustaz. Kang Badi ya. Insyaallah. Jadi saya berjumpa beliau terakhir kali secara langsung itu setelah dari Palu, waktu itu sempat ke Jakarta ya. Dan ini akhirnya alhamdulillah ya. Akhirnya bisa diizinkan Allah kita bersua, kita berjumpa. Baik, para ikhwan dan para akhwat ya yang dimuliakan Allah. Sebelumnya di sini saya juga minta maaf ya atas keterlambatan yang tadi rencananya jam 4 sore ya, namun dikarenakan ada miskomunikasi ya. Jadi saya juga lupa dan sudah dari hari Kamis memang jadwal saya kajian online sempat saya off-kan untuk istirahat dulu ya, dikarenakan memang kondisi masih kurang fit dan ini alhamdulillah sudah baikan ya. Dan di kesempatan sore ini saya sebenarnya diminta ya dari teman-teman Bali mengaji ya untuk sedikit sharing ya. Jadi yang waktu itu yang sempat saya sampaikan adalah kepada teman-teman itu adalah jadi ini kalau bisa jangan dalam format kajian, tapi dalam format kita bincang santai saja. Jadi jadi kita bincang-bincang, kita ngobrol-ngobrol ya. Dan yang memang yang menjadi tema ya dari pertemuan kita di sore hari ini adalah apakah perlu jomblo atau yang masih single, yang masih belum menikah ya, ataupun yang sudah menikah cuman akhirnya Allah Subhanahu wa taala ya takdirkan untuk saat ini mungkin single ya, itu perlu nggak sih untuk belajar parenting ya, untuk belajar tentang masalah pendidikan anak ya. Ya mungkin sedikit ya bicara apa sih sebenarnya parenting itu. Kan parenting ini kan bukan dari ini ya Bang ya, Kang ya, bukan dari bahasa kita ya kan. Iya, Ustaz. Parenting kan jelas dari bahasa Inggris ya. Ini cari wong cowok parenting, Ustaz. Nah. Hah? Iya.
ini kan bukan dari bahasa kita, bukan dari bahasa Arab Ya, juga, betul, Ustaz. tapi dari bahasa Inggris ya kan, parent kan, orang tua kan. Ya, betul, Ustaz. Nah, jadi eh, juga ada sejumlah kawan-kawan yang belum ngerti, yang belum tahu, itu istilah parenting itu cuman kayak seakan-akan istilah kayak semacam seminar-seminar ataupun acara-acara yang seperti itu gitu. Padahal sebenarnya parenting ini adalah suatu hal yang sangat penting sekali ya, yang bahkan harus dan wajib diketahui oleh setiap muslim. Tapi tentunya parenting yang berangkat dari agama kita, parenting Islam. Nah, karena itu makanya di kesempatan pertama ini kita coba tahrirul mustalah dulu. Kita coba menegaskan makna daripada istilah ini. Jadi biar kita semua sama-sama Paham ya, Ustaz? paham gitu. Iya. Jadi jangan sampai kita mempergunakan satu istilah, jadi ternyata perspektif kita sama perspektif yang lainnya berbeda. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan parenting ya kan? Nah, kalau kita perhatikan bersama, parenting itu kan dari kata parent kan. Nah, ini sejauh yang saya tahu ya, kalau di dalam tulisan chatting itu AFAIK ya, as far as I know. Sejauh saya tahu ya, as far as I know saja. Itu apa sejauh iya, jadi sejauh yang saya pahami ya, parenting itu kata parent ditambahin gerund ing ya. Jadi maksudnya di situ adalah bagaimana ya seseorang become a parent, untuk menjadi orang tua gitu loh. Yang namanya orang tua atau parent itu memang yang dimaksud di sini adalah mereka yang memiliki anak gitu loh. Nah, jadi aktivitas bagaimana menjadi orang tua yang tepat, yang layak, yang benar di dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Nah, mungkin bahasa yang tepat dari bahasa kita untuk menerjemahkan kata parenting adalah pengasuhan sebenarnya. Karena kita sebagai orang tua punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk mengasuh anak-anak kita. Nah, tapi masalahnya bagaimana dengan yang masih jomblo, yang masih belum punya anak? Masa perlu belajar parenting? Ya perlu kan? Karena kan konsep agama kita adalah apa? Al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Jadi ilmu dulu sebelum kita ngomong dan sebelum kita melakukan suatu hal kan? Iya, betul. Nah, jadi para ikhwan dan para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, dari sini makanya kita perlu untuk apa ya? Untuk memahami gitu loh. Setelah kita paham ya, kita sudah sama-sama ya kurang lebih mensepakati makna ya dari tahrirul mustalah yang awal tadi tentang parenting tadi, bahwasanya ini intinya ilmu pengasuhan anak ya. Lalu kemudian poin yang kedua adalah ya, apa urgensinya kita mempelajari hal ini? Ya, kalau kita perhatikan di dalam surat At-Tahrim ayat 6, insyaallah semua sudah hafal, semua sudah pernah mendengarkan. Itu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka. Ya. Kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, itu banyak sekali faedah yang bisa kita petik. Faedah yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, Allah menyeru khusus kepada siapa? Orang-orang beriman. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi seruan Allah kepada orang-orang beriman. Ya. Dan di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ketika menyeru itu memang ya di dalam sejumlah ayat Allah menyeru ya ayyuhan nas, kepada sekalian manusia. Nah, tapi ada di dalam sejumlah ayat Allah menyeru kepada khusus untuk orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Nah, jadi sini seruan Allah adalah kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala setelah menyeru, Allah memberikan ya pesan daripada ini seruannya tadi ya. Apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan. Apa pesannya? Ternyata berupa perintah. Ku anfusakum, jagalah diri kalian. Nah, kalau kita perhatikan ya, ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika bapak kita Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
kemudian Allah uji, Allah tetapkan ya bapak kita Nabi Adam alaihissalam, yakni ketika Allah Subhanahu wa taala mengujinya ya ketika di Darun Naim, yaitu di jannahnya Allah Subhanahu wa taala alias di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala izinkan kepada bapak kita dan istri beliau untuk menikmati semua apa yang ada di surga kecuali satu hal. Ya, wala taqrabu, janganlah mendekati ya satu pohon ini tuh apa namanya? Ya, afwan. Janganlah mendekati ya satu pohon. Nah, cuman ya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia, ya manusia ini ya bahkan sampai dikatakan ya apa namanya? Sumiyal insanu insanan linisyanihi. Manusia itu dinamakan insan karena memang karakternya suka lupa. Nah, belum lagi kemudian iblis alaihi laknatullah juga yang sudah menyimpan dendam kepada bapak kita, akhirnya intinya membujuk beliau sehingga akhirnya ya singkat cerita akhirnya ya bapak kita pun melakukan kesalahan yang namanya pertama kali, dan ini memang merupakan tabiatnya manusia. Manusia itu Allah ciptakan memang tabiatnya lemah ya dan bolak-balik melakukan kesalahan. Ya, itu memang merupakan karakter kita, tabiat kita. Makanya kita manusia itu saking lemahnya kita butuh ya satu dengan yang lainnya. Artinya kita butuh ya manusia-manusia yang lainnya, khususnya manusia-manusia yang baik yang bisa selalu mengingatkan kita, yang bisa selalu mendorong kita, mensupport kita ya. Nah, apa namanya? Karenanya makanya ya ya setelah bapak kita ya Adam alaihissalam dan ibunda Hawa itu diturunkan ke muka bumi, dan ini merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang syarat dengan faidah dan hikmah. Nah, itu akhirnya apa? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala sengaja ya menurunkan bapak kita dan nanti anak keturunannya itu di muka bumi ini, itu sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullah, supaya apa? Supaya kita nanti ya pada saat dikembalikan ke akhirat itu adalah dalam kondisi yang memang layak dan kondisi yang paling baik. Kenapa demikian? Karena ternyata ya Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kita. Siapa di antara kita yang memang layak untuk kembali ke Darun Naim, ke kampung halaman yang penuh dengan kenikmatan. Itu Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kita. Ingin ya apa namanya? Kita itu dites. Lulus nggak sih kita dari tes ya ketika Allah menempatkan kita di muka bumi ini. Nah, karenanya di dalam surat Al-Qiyamah Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman ayahsabul insanu ayyutraka sudah ya, ayahsabul insanu ayyutraka sudah, apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan begitu saja? Kata Al-Imam Syafi'i, Imam Mujahid dan juga para imam yang lainnya sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, yaitu makna daripada ya ayyutraka suda ay alla yunha wala yu'mar. Apakah manusia ketika ditinggalkan ketika diciptakan kemudian diturunkan di muka bumi itu setelah itu apakah dibiarkan begitu saja? Enggak. Ayyutraka suda artinya apakah manusia mengira mereka itu tidak diperintah dan tidak dilarang. Itu yang dikatakan oleh Imam Mujahid dan Imam Syafi'i. Jadi ternyata salah satu bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah kita diperintah dan kita dilarang. Dan perintah dan larangan ini adalah sebenarnya adalah suatu bentuk dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu acuan, ya. Siapa yang mengikuti perintah Allah, maka dia akan selamat. Dia akan bisa menempuh jalan ya untuk bisa kembali ke kampung halamannya, ke Darun Naim. Ya. Dan siapa yang menjauhi larangan Allah juga sama. Ya. Nah, karena itu makanya ini menjadi ujian. Nah, juga suatu hal yang penting juga perlu kita ketahui bersama adalah ternyata di antara makna mau'idhah, nasihat ya. Jadi kan kita kan sebagai muslim satu dengan yang lainnya itu kan adalah saling menasehati.
juga demikian kita wajib untuk menasehati orang-orang yang berada di bawah kita, terutama anak-anak kita. Nah, itu diantaranya yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang makna al-mau'izah. Itu maknanya adalah ma minal kalami fihi ya targhibun wa tarhibun wa amrun wa nahyun. Intinya ucapan yang di dalamnya itu ada motivasi-motivasi, dorongan-dorongan, dan ada ancaman-ancaman. Dan juga ada perintah-perintah dan ada larangan-larangan. Ini menjadi pondasi pendidikan. Ternyata di dalam pendidikan, ya di dalam konsep atau prinsip pendidikan agama kita, itu nggak lepas dari yang namanya ada reward and punishment. Yaitu thawab wa ukubah. Ini ternyata konsepnya Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan metode yang sudah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan. Yaitu Allah menciptakan bagi kita apa? Surga dan nar. Dan surga uiddat lil muttaqin. Allah persiapkan, Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Wan nar, sedangkan neraka itu Allah persiapkan untuk siapa? Untuk orang-orang kafir. Untuk orang-orang yang menentang, itu sudah Allah siapkan. Nah, makanya ya para nabi dan rasul itu diutus oleh Allah, tugasnya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk apa? Untuk diri. Bagi orang-orang yang menentang Allah berupa ancaman. Ancamannya adalah neraka dan kemurkaan Allah. Mubasyirin, berita gembira bagi orang-orang yang mau mentaati Allah dan Rasulnya. Yaitu berupa pahala dan surga Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata tugasnya para nabi dan rasul adalah mundzirin wa mubasyirin. Mundzirin itu berisi ancaman, targhib dan larangan. Mubasyirin itu berisi apa? Berisi perintah dan motivasi. Makanya ternyata di dalam mendidik anak kita ataupun di dalam konsep pendidikan agama kita nggak lepas dari yang namanya konsep targhib wa tarhib. Memberikan ancaman dan memberikan motivasi. Ya, dan juga memberikan larangan dan memberikan perintah. Itu nggak bisa lepas. Ya, karena yang namanya nasihat imma isinya perintah dan larangan, imma isinya motivasi dan ancaman. Selalu itu. Nah, makanya di sini Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ini Allah memberikan perintah kepada kita. Ku jagalah, itu perintah Allah. Dan apabila Allah datang memberikan perintah, maka kewajiban kita adalah harus mengikutinya. Karena hukum asal di dalam perintah itu adalah wajib. Kecuali apabila ada dalil lain yang memalingkan hukum wajibnya. Sehingga kita wajib untuk mengikuti perintah Allah dan perintah Rasulullah. Allah memerintahkan kita, ku, ya, jagalah. Siapa yang diperintahkan untuk dijaga, ya, tidak lain dan tidak bukan adalah anfusakum, diri kalian. Ini merupakan khitab, seruan untuk melakukan perbaikan kepada diri kita pertama kali dulu. Jaga dulu diri kita dari siksa neraka. Ini kata para ulama, ibda' binafsika. Mulai dulu dari dirimu. Makanya ini melazimkan kita untuk nabda'u bi anfusina. Untuk memulai dengan diri kita sebelum kita mengajak kepada orang-orang lain. Artinya kita harus menyelamatkan diri kita dulu. Dan ini nggak bisa kita lakukan ya ikhwas sekalian, kecuali kita harus punya ilmunya. Dan ilmu yang dimaksud di sini tentunya ilmu yang berasal dari Allah dan Rasulullah, Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ilmu tok nggak akan bermanfaat. Harus diamalkan. Harus dipraktekkan. Karena percuma kita punya ilmu tapi kalau nggak diamalkan. Sebab yang akan dihisap oleh Allah nanti di hari kiamat bukan ilmu kita tapi amal kita. Makanya kita wajib mengamalkan. Tapi amal ini nggak akan lurus, nggak akan tegak kalau tanpa disertai atau tanpa diawali dengan ilmu. Jadi harus ada ilmu dulu, baru mengamalkan. Kemudian yang ketiga, karena kita ini manusia, itu adalah hamba ya yang memang membutuhkan satu dengan yang lainnya. Bahkan kita pun dilahirkan oleh umi kita, ibu kita, dan kita pun juga nanti kelak juga akan punya anak. Ya, artinya ternyata kita di dunia ini butuh satu dengan yang lainnya. Kita punya orang-orang dekat, ya, kerabat-kerabat kita yang kita cintai. Nah, kalau kita mencintai saudara-saudara kita, maka di antara konsekuensi daripada kecintaan itu kita harus
mengajak mereka kepada kebaikan dan menjauhkan mereka dari segala bentuk ya, dan menjauhkan mereka dari segala bentuk kejelekan, ya. Sehingga kewajiban kita adalah kita mengajak mereka, mendakwai mereka, mendidik mereka, ya. Jadi ini kewajiban kita setelah kita mengamalkannya. Baru kemudian kita sabar, sebab urusannya adalah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita menyampaikan, kita serahkan semua kepada Allah dan kita bersabar, sabar dalam belajar, sabar dalam beramal, sabar dalam mengajar dan mendidik, dan sabar di dalam menghadapi semua masalah-masalah yang ada. Intinya kita harus sabar, ya. Toyib. Afwan ya. Sebentar, ini baterainya habis ini. Anak ngambil cas dulu sebentar. Ustaz. Ini di Bali sudah maghrib. Ya. Mungkin nggak nanti kira-kira sejam lagi kita sambung lagi karena banyak juga pertanyaan yang sudah masuk. Sejam lagi kalau antum nggak ada waktu, kalau antum ada waktu bisa ya. Jadi teman-teman silakan siapkan pertanyaannya karena kami juga sudah banyak menerima pertanyaan di sini. Insya Allah sejam lagi kita sambung karena di Bali sudah maghrib. Nah, sejam lagi Ustaz ya. Toyib, berarti kita itu dulu putus dulu ya. Dulu Ustaz ya. Biar jamaah juga bisa menyiapkan pertanyaan dari materi yang antum sebutkan tadi. Baik. Jazakallah khairan Ustaz. Sampai sebentar lagi. Yuk. Assalamualaikum. Jazakallah khairan. Atau antum mau ngasih materi dulu Ustaz? Itu materinya belum selesai. Ayo lanjut materi. Ayo. Kalau gitu. Ya, ini dikarenakan kita tadi break ya, sholat maghrib, insya Allah kita lanjutkan. Mungkin singkat-singkat aja kali ya, biar nggak kepanjangan ya. Baik, ya. Nah, tadi kita sudah sampai tentang firman Allah surat At-Tahrim ya, bahwasanya seruan Allah pertama kali adalah ku anfusakum, ya, yaitu jagalah diri kalian, ya. Nah, di sini berarti faktor penting ya di dalam melakukan perubahan itu adalah harus dimulai dari diri kita dulu. Nah, karenanya ya di dalam konsep pendidikan agama kita ya, atau konsep parenting Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, maka sejatinya pendidikan anak itu dimulai dari semenjak kita masih jomblo, semenjak kita masih belum punya pasangan. Artinya apabila ya Anda semua menginginkan punya anak yang baik, yang soleh dan soleha, maka Anda harus belajar menjadi sosok orang yang soleh dan soleha. Anda harus belajar menjadi orang yang baik. Karena apabila Anda menjadi orang yang baik, insya Allah, Allah akan mudahkan Anda untuk bisa mendidik anak-anak Anda di atas kebaikan. Nah, kemudian baru langkah kedua adalah mencari pasangan yang soleh atau solihah. Kalau kita perhatikan di buku-buku ya tentang masalah tarbiyatul abna, tarbiyatul aulad, langkah-langkah di dalam mendidik anak, itu yang nggak lepas dari yang namanya pertama, memperbaiki diri, yang kedua, cari pasangan, menyeleksi pasangan yang baik, yang soleh dan solihah. Dan Anda jangan berharap memperoleh pasangan yang soleh atau solihah kalau Anda tidak mensolehkan diri Anda terlebih dahulu. Artinya, jadikan diri Anda seseorang yang baik. Insya Allah Allah akan datangkan pasangan yang baik. Baru kemudian Allah mengatakan wa ahlikum, dan keluargamu, keluarga kalian. Artinya setelah kita diseru Allah untuk menjaga diri kita sendiri, kemudian jagalah keluargamu. Wa ahlikum narah, dari siksa neraka. Nah, di sini yang menarik adalah ketika ya Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ya, pada saat beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan addibuhum muallimuhum. Ajarkan mereka keluarga muadab dan ajarkan mereka ilmu. Didik mereka. Ya. Jadi ternyata agar kita bisa menjaga keluarga kita dari siksa neraka, nggak bisa lepas dari yang namanya ta'dib wa ta'lim. Ajarkan adab, ajarkan ilmu. Dan ini semua nggak akan bisa kita lakukan apabila kita nggak mulai dari sedari awal. Ya. Makanya ketika Anda, wahai para orang tua yang punya anak, ketika Anda mendidik anak-anak Anda, maka sejatinya Anda itu sedang mengajarkan kepada anak Anda
bagaimana dia nanti akan menjadi orang tua. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan ternyata mulai dari semenjak dini kita punya anak kita itu dididik oleh kita, maka itulah yang nanti akan sedikit banyak mempengaruhinya. Ya mungkin ini sebagai pengantar ya, Kang Badi ya, mungkin kita bisa ya sebagaimana acara kita katanya bincang-bincang santai ya. Bincang-bincang, ya, emang bincang-bincang santai ya. Masya Allah, Ustaz, barakallahu fiik, jazakallahu khairan, materi yang sudah disampaikan dan itu semoga menjadi sebagai stimulus bagi jemaah yang ingin bertanya. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke WhatsApp kami. Ustaz, mulai dari manakah harus belajar parenting? Mulai dari mana? Maksud pertanyaan ini adalah mulai dari mana itu? Apakah dari materinya atau dari apanya nih? Atau mungkin maksudnya mulai dari mana? Mungkin usia, Ustaz. Usia mungkin, Ustaz. Baik. Bisa jadi maksud penanya dua hal ya. Kalau mulai dari mana? Kalau dari usia, maka tentunya sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya kita mulai mendidik anak itu adalah dari semenjak kita masih jomblo. Bahkan sejatinya kita sebagai orang tua ketika kita mendidik anak-anak kita yang masih kecil itu sebenarnya kita sudah mendidik mereka nanti kelak juga akan menjadi orang tua insya Allah. Dan sebagaimana kita mendidik mereka, maka demikian pula nanti itu akan ada pengaruhnya ketika mereka menjadi orang tua. Lalu kemudian kalau yang dimaksud adalah dari mana, maksudnya mungkin apa sih yang pertama kali kita bahas atau kita pelajari gitu ya. Nah, jadi sebenarnya sebenarnya ilmu yang paling penting yang harus kita ajarkan, bahkan yang harus kita kuasai terlebih dahulu sebelum kita mengajarkannya, tentunya nggak lepas dari yang namanya tauhid. Dan Kang Badi, kalau antum ditanya apa tujuan utama antum sebagai orang tua mendidik anak antum? Nah, mengajari tauhid, Ustaz. Kenapa? Mengajari tauhid, biar mentauhidkan Allah. Mengajari tauhid. Iya. Jadi tujuan antum paling utama mendidik anak antum apa? Untuk mengajarkan tauhid. Mentauhidkan Allah. Oke. Iya. Untuk mentauhidkan Allah. Baik. Jawaban antum benar, Masya Allah. Soalnya kalau kita perhatikan ya, jawaban kebanyakan orang tua itu macam-macam. Ya supaya dia sukses dunia akhirat, supaya dia menjadi anak yang ini dan itu dan seterusnya. Tapi sebenarnya ya bagi seorang muslim ya, maka kita harus memahami dong sebenarnya tujuan kita itu diciptakan Allah itu apa sih? Tujuan kita khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun saja. Nah, Masya Allah, surat Ad-Dariyat ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi ternyata tujuan kita diciptakan Allah adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ternyata Allah Maha baik banget loh. Allah Azza wa Jalla itu Maha baik. Allah ciptakan kita manusia dalam rangka untuk menegakkan peribadatan kan. Mentauhidkan Allah. Karena kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan ayat ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liyuwahhidun, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala karena ini merupakan haknya Allah yang paling tinggi, haknya Allah yang paling utama yang harus ditunaikan oleh seorang hamba, dan Allah Maha baik. Apa? Di antara kebaikan Allah adalah Allah ya ketika memerintahkan manusia untuk beribadah, ternyata Allah berikan kesempatan kepada manusia untuk belajar. Buktinya apa? Buktinya Allah berikan kesempatan bagi anak-anak Adam sampai usianya balik, baru kemudian dia sudah mendapatkan beban taklif untuk beribadah, beban taklif syariat. Selama dia belum balik, maka sejatinya dia itu belum berdosa loh. Belum berdosa ketika dia meninggalkan perintah ataupun dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, sejatinya dia masih belum berdosa. Tapi itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ya, jadi artinya di sini Allah amanatkan kepada kita sebagai orang tua agar kita mempersiapkan anak-anak kita menjadi hamba Allah. Jadi ternyata tujuan kita adalah apa? Adalah mempersiapkan anak-anak kita agar bisa menjalankan tujuan yang diciptakan
oleh Allah di muka bumi ini, yaitu sebagai Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau ditanya dari mana kita mengajarkan, maka kita ajarkan dari masalah yang paling pondasi. Dan ini yang membedakan antara parenting kita dengan parenting lainnya. Karena parenting kita berangkat di atas tauhid. Kita fokuskan kepada tauhid. Dan kita meyakini anak-anak kita ketika diciptakan Allah, dilahirkan, mereka semua ma min mauludin illa yuladu ala fitrah. Mereka semua tidaklah bayi yang dilahirkan di muka bumi ini kecuali dilahirkan berada di atas fitrah. Dan kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menerangkan makna al-fitratu, ya, setelah membawakan sejumlah definisi atau makna dari para ulama, beliau mengatakan wal asah, yang paling sahih, ya, anna ma'nahu anna kulla mauludin mutahayyi'an lil Islam. Makna yang paling sahih adalah setiap anak yang dilahirkan itu sudah condong kepada Islam. Artinya ternyata kita dan anak-anak kita dan semua manusia ketika dilahirkan itu sebenarnya sudah berada di atas Islam. Sudah berada di atas fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Tapi ternyata kedua orang tuanya menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kedua orang tuanya menjadikan dia kafir. Gitu Ustaz ya. Baik. Ada pertanyaan lagi Ustaz. Bagaimana cara memilih akhwat? Maksudnya bagaimana cara memilih akhwat yang baik? Karena apakah itu bisa dilihat dari biodatanya saja? Baik. Berarti yang tanya ikhwan ya? Calon istri kayaknya Ustaz. Yang tanya ikhwan. Iya. Sebenarnya Rasulullah SAW itu kan sudah memberikan ini ya, sudah memberikan apa namanya kriteria ya. Ketika Nabi mengatakan tun kahul mar'ah ya di arba' ya. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Li jamaliha, kecantikannya, wali hasabiha, nasabnya, wali maliha, hartanya, wali diniha, dan juga agamanya. Tapi kata Nabi, fadfar bidzatid din. Ya, pilihlah, seleksilah agamanya. Ya. Dan itu apa akibatnya kalau kita meneliti agamanya, kemudian kita pilih agamanya, taribat yadak, maka engkau akan apa? Akan sukses, engkau akan berhasil, akan bahagia insyaallah. Nah, ini jadi kriteria yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ada 4 hal. Lalu kemudian bagaimana sih caranya kita melihat calon istri kita? Maka tentunya yang bisa kita perhatikan pertama kali adalah sesuatu yang bersifat zahir. Ya. Jadi ya diantaranya kita nggak akan bisa tahu sebelum kita berusaha untuk apa? Untuk mencari tahu apa yang harus kita cari tahu. Yang harus kita cari tahu adalah diantaranya tentang bagaimana tentang agamanya, bagaimana akhlaknya, dan itu bisa dicari tahu bisa dengan ada bertukar biodata. Selain itu juga kita harus berusaha mencari informasi dari orang tuanya, dari bapaknya khususnya, dari guru-gurunya, dari kawan-kawannya, asalkan itu dengan cara yang dibenarkan, dengan cara yang syar'i. Jangan sampai cari informasi tentang akhwat itu, ngubungin akhwat-akhwat ke teman-temannya, malah habis gitu, ketertariknya sama itu lagi, itu temannya. Ya. Ya. Nah, jadi dari orang-orang dekatnya. Sebenarnya, laki-laki mencari informasi akhwat itu lebih mudah daripada akhwat mencari informasi tentang ikhwan. Kenapa, Tad? Ya. Karena kenapa? Karena kita sebagai ikhwan, kita itu lebih mudah dan kita lebih bisa untuk kita misalnya keluar rumah, kita datengin rumahnya, kita ketemu bapaknya, kita gentle, berani dong harusan. Beda sama akhwat. Ya. Kalau akhwat itu dia lebih terbatas. Sehingga ketika dia mencari informasi, kalau kita bisa langsung cari informasi. Kalau akhwat, biasanya dia cari informasi, dia akan minta tolong sama abangnya, atau sama adik laki-lakinya, atau sama abinya. Artinya dia nggak bisa langsung gitu loh untuk mencari informasi. Kalau kita bisa langsung kita mencari informasi. Makanya ikhwan itu sebenarnya lebih mudah loh untuk mencari informasi tentang akhwat. Dibandingkan gitu, akhwat mencari informasi mengenai ikhwan. Iya. Gitu. Oleh karena itu, iya. Nah, oleh karena itu makanya ya
ini juga nasihat bagi para ikhwan ya. Sebelum antum nadhar atau sebelum antum khidbah, uh, antum pastikan dulu. Yang penting adalah yang paling penting adalah antum pastikan, karena namanya manusia kita punya yang namanya punya muyul ya, punya istilahnya kita punya condongan gitu loh. Nah, kalau misalnya Anda melihat ada seorang wanita ya, kemudian Anda sudah condong dengannya, di antaranya makanya juga dianjurkan Nabi untuk nazar, untuk melihat fisiknya, maka pastikan dulu Anda sudah merasa cocok dengan kondisi fisiknya. Jangan sampai ketika Anda sudah tahu dia seorang hafidhah, seorang yang akhlaknya bagus, kemudian Anda tolak gara-gara karena Anda tidak cocok melihat fisiknya. Ketika Anda nazar, waduh ternyata fisiknya nggak cocok. Berarti Anda menolak ya agamanya juga. Ya. Karena apa? Gara-gara Anda melihat fisiknya Anda kurang cocok, akhirnya padahal dia agamanya bagus, akhirnya secara tidak langsung Anda juga menolak semua apa yang ada pada dirinya. Tapi kalau antum melihat dia, ya antum sudah serak sama fisiknya, ya. Nah, maka insya Allah ketika dia agamanya bagus, ketika ininya bagus itu, ya jadi istilahnya tidak akan menyebabkan antum nanti malah sampai harus menolak seorang wanita. Karena memang nggak bisa dipungkiri, jadi standar untuk melihat fisik itu ada. Tapi yang perlu dipahami oleh setiap laki-laki adalah yang namanya kecantikan fisik itu cuma sementara. Ya. Nah, tapi yang langgeng itu adalah kecantikan hati, akhlaknya. Nah, dan betapa banyak laki-laki itu yang cuma tertarik dengan seorang akhwat karena cuma sekedar fisiknya, tapi ketika dia menikah, kemudian dia lihat ternyata banyak akhlak-akhlak yang tidak dia sukai, akhirnya goncang rumah tangganya. Dan betapa banyak mungkin ya kita tahu ada seorang akhwat, mungkin secara pertama kali lihat kita nggak begitu interest. Tapi ketika kita semakin lama semakin mengenal, itu kita semakin jatuh hati lantaran akhlaknya, lantaran sifatnya. Ya jadi jadi di dalam hal ini maka kita sebagai ikhwan harus bisa pinter-pinter ya untuk ya menimbang, untuk melihat, untuk memperhatikan ya. Jadi jangan antum ya, maksudnya antum boleh ngelihat dari sisi fisik, cuman jangan sampai antum terlalu istilahnya strict ya untuk menimbang-nimbang fisiknya dari seorang akhwat. Ya. Ya wallah alam bisawab ya. Jadi intinya kurang gitu Ustaz ya. Baik. Ustaz menyambung hadis yang tadi ya, tunggu al-mar'atu li jamaliha bla 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 gitu Ustaz. Nah, pernah dengar pendapat bahwa yang diutamakan ketika mau menikah itu adalah melihat kecantikannya Ustaz. Sebab ketika melihat kecantikan, dia akan menerima agamanya. Kemudian kalau dia mengambil yang keempat, kemudian dia ketika melihat kecantikannya jelek, akhirnya dia batal, itu artinya agama juga dikesampingkan. Itu bagaimana Ustaz? Loh, itu yang barusan itu kan, barusan anak sampaikan juga tadi kan. Artinya ya? Begini loh, artinya. Iya, artinya jangan sampai ketika gini loh, antum ketika ta'aruf sama seorang akhwat, antum harus sudah pastikan dulu. Artinya begini loh. Informasi yang sampai kepada antum itu sudah membuat antum ini serak sama dia gitu loh. Jadi jangan sampai blank. Jadi ketika blank, antum udah tahu dia hafidhah, ketika antum melihat antum nggak cocok dengan si akhwat ini, ya padahal dia seorang yang baik, akhlaknya bagus, tapi secara hukum fikih ya, itu suatu hal yang kalau dikatakan boleh adalah suatu hal yang boleh-boleh aja, tapi tentunya suatu hal yang nggak baik gitu loh. Karena apa? Karena ketika antum menolak wanita lantaran karena fisiknya, antum akhirnya turut mengesampingkan kebaikan-kebaikan agamanya. Dia seorang hafidhah, seorang penuntut ilmu, seorang yang bagus akhlaknya misalnya. Itu antum akan turut menafikan itu semua gitu loh. Yang dikhawatirkan seperti itu. Gitu saja, barakallahu fiik, masyaallah.
Baik Ustaz, Jadi ada emang pertanyaan kuncinya lagi Ustaz. agama. Gimana? Baik, Agama baik, ya baik. kuncinya ya. Baik. Ada Iya, pertanyaan lagi kuncinya Ustaz. agama. Fadal. Sebelum jadi ortu, sebelum jadi orang tua, apa yang mesti dipersiapkan jomblo selain pasangan dan ilmu? Ah, jadi sebenarnya begini ya. Sebenarnya kalau yang tanya adalah ikhwan, maka tentunya dia dia harus ini harus apa ya istilahnya, dia harus belajar menuntut ilmu. Intinya dia harus mematutkan dirinya. Demikian pula dengan akhwat. Artinya dia berusaha untuk menjadi sosok yang soleh dan solihah. Lalu kemudian yang mudah-mudahan Allah datangkan pasangan yang baik pula gitu loh. Lalu apa yang dilakukan setelah itu? Yang harus dilakukan setelah itu adalah bagi laki-laki khususnya adalah kemandirian. Artinya antum selama ini antum masih gantol sama orang tua antum nggak sih? Antum masih tinggal sama orang tua antum nggak sih? Antum masih minta-minta sama orang tua antum nggak sih? Kalau antum masih seperti itu, wah itu kayaknya masih belum layak antum untuk merit, untuk menikah. Masih belum layak gitu loh. Maksudnya bisa gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya antum dari semenjak ya antum misalnya sudah balik ya, sudah bahkan sudah apa maksudnya di usia SMA atau sudah lulus SMA, antum sudah mampu untuk berdiri sendiri, mampu untuk mandiri, mampu untuk apa namanya untuk mencari uang sendiri, ya. Nah ini diantara tanda dia akan lebih siap untuk apa? Untuk berumah tangga. Jadi jangan kita cuma punya anggapan bahwasanya ketika Nabi SAW itu bersabda kepada para pemuda ya, ketika Nabi mengatakan ya itu masyarakat syabab ya. Kemudian Rasulullah mengatakan ya itu manis nggak tahu amin kumul ba'ah ya, siapa di antara kalian yang memiliki ba'ah ya. Ba'ah itu kan kemampuan. Itu memang ada sebagian para ulama itu yang menafsirkan ba'ah di sini adalah kemampuan untuk bereproduksi, untuk punya anak, artinya secara reproduksinya sudah sanggup gitu loh. Memang ada sebagian ulama yang punya pendapat seperti ini. Nah, tapi ironinya ada sebagian teman-teman yang penting aku wis iso nggawe anak berarti sudah siap menikah. Belum tentu, karena di sini artinya antum juga harus sudah mampu untuk menafkahi, karena antum bukan cuma memberi nafkah batin, antum juga harus memberikan nafkah zahir, sandangnya, pangannya, papannya. Nah, itu yang harus udah antum persiapkan. Artinya ya, antum harus sudah punya kemandirian, antum harus sudah punya kemampuan. Dan kemandirian nggak mesti harus dihitung, antum harus sudah punya pekerjaan yang mapan, antum harus sudah punya itu bukan seperti itu. Jadi selama yang penting antum ini sudah berusaha, antum sudah punya penghasilan, ya, dan antum yakin, antum mampu, sanggup untuk menafkahi istri antum, maka itu insya Allah sudah cukup, ya. Asalkan memang ya keyakinan antum ada buktinya, bukan cuma yakin tapi nggak ngapa-ngapain, ya yakin lah insya Allah nanti habis nikah Allah mudahkan. Ya iya, ya itu yakin bagus, tapi tetap harus ada buktinya, gitu. Apa yang menjadi bukti sehingga antum bisa yakin bahwasanya antum sanggup dan mampu untuk menafkahi calon istri antum tadi, gitu loh. Jadi antum harus punya kemandirian. Kemudian jangan penting pula harus punya keberanian, syaja'ah. Kenapa? Karena kalau antum nggak punya keberanian, ketika antum ketemu sama calon mertua misalnya garang gitu kan, tiba-tiba antum sudah ciut mundur. Itu berarti ya kalau bahasanya orang-orang anak-anak gaul ini cemen banget gitu kan. Padahal seharusnya kalau kita ini sudah srek sama akhwat, ini agamanya bagus, kemudian dari sisi intinya kita sudah srek lah. Akhwatnya juga sama, dia udah serak, tapi kendalanya calon bapak mertua ini. Calon bapak mertua itu sebenarnya kalau mau dibilang itu bukan kendala yang utama, bukan kendala yang besar gitu loh. Ya. Jadi sekalipun kita datang kita ditolak, jangan pernah kita menyerah. Hari itu kita ditolak, besok kita maju lagi. Belum tentu besok kita ditolak. Besok kita ditolak, kita maju lagi. Ya. Dan ini yang akan dilihat oleh seorang laki-laki. Hah? Apa? Pantang menyerah ya? Pantang menyerah. Kalau misalnya
aneh nih jadi bapak nih. Aneh lihat nih orang ini kok kayaknya buat putri aneh masih belum siap. Aneh tolak gitu loh. Besoknya dia datang lagi dengan PD. Ana tolak lagi. Besoknya datang lagi. Ana pasti mikir, wah ini anak ini dia pantang menyerah gitu loh. Berarti dia memang benar-benar sayang sama anak saya. Dia itu sampai meskipun kita marah, kita bentak, dia tetap maju. Akhirnya kita sebagai bapak, insya Allah kita akan mulai open gitu loh, mulai terbuka gitu loh. Nah, tapi masalahnya banyak jomblo yang ketika di awal tuh jadinya Ustaz gitu. Makanya itu dia. Jadi yang seharusnya dilihat itu tadi itu. Antum menikahi dia itu untuk apa? Kalau misalnya ada satu kendala saja, kendala ibunya misalnya nggak setuju atau bapaknya nggak setuju, udah deh, wah kayaknya kita tuh udah nggak berjodoh. Cuman gara-gara masalah seperti itu saja gitu. Intinya kita berusaha dulu semaksimal mungkin. Kalau sudah benar-benar mentok nggak bisa, baru kita serahkan kepada Allah. Mungkin memang bukan jodoh kita, tapi selama itu masih istilahnya kita masih tetap bisa berusaha, intinya akhwatnya mau, maka kesempatan kita untuk terus membujuk dalam tanda kutip orang tuanya, ya kita berusaha ya untuk untuk membujuk mereka, insya Allah masih jalannya terbuka gitu loh. Jadi intinya jangan mudah mundur, jangan mudah cemen lah istilahnya. Jadi bahkan kadang-kadang ketahuan ini, wah ini calonnya bapak mertua ini dulunya jenderal TNI, wah sudah langsung keder, ya. Padahal harus berani gitu loh. Itu. Ayo. Dan bukan aib. Kalau kita datang minta seorang putri kita ditolak itu bukan aib. Itu bukanlah aib, ya. Bahkan kita datang lagi ditolak lagi itu bukan aib. Gitu saja. Ya? Jadi iya, kita harus terus lah. Terus semangat buat jomblo yang pernah ditolak, datengin lagi calon mertua, siapa tahu calon mertuanya jadi kelopak-kelopak gitu saja. Iya, datengin lagi gitu loh. Mungkin bawain apa gitu saja, bawain apa gitu ya, bagi hadiah ya. Juga betul, juga harus ini, kita kan sebagai laki-laki itu kan Allah lebihkan kita kemampuan logik untuk menganalisa gitu loh. Kita coba menganalisa. Kenapa kira-kira kita ditolak, ini apa penyebabnya gitu loh. Dan juga di antara cara-cara yang ini juga ada sebagian teman-teman lakuin, ya, Anda itu ketika menikah bukan cuma akan menikahi anaknya doang. Anda juga akan menjadi anak daripada bapaknya juga. Jadi menantunya dia. Anda harus tahu dong bagaimana sifatnya, karakternya. Anda berusaha untuk membaca sifat atau karakter seperti itu. Itu yang harus antum coba cari tahu. Misalnya dia suka main ternyata dia ini hobi sepedaan misalnya. Ya kita punya sepeda, pinjam sepeda, kita goes. Nanti kita coba cari tahu dia sepedanya itu tiap hari Ahad. Jalurnya ke mana? Oh, jalan sini. Nah, nanti kita pada saat sudah udah dapat informasi, kita bisa cari tempatnya, kita sapa dia sambil sepedaan. Ternyata ya, kita masuk dari jalur-jalur yang kita punya kesamaan hobi, itu lebih mudah loh ternyata. Bukan cuma masalah ini, dalam masalah dakwah juga sama gitu. Jadi ini ada guru kita ini Ustadz Abu Ihsan ketika masih di Medan, beliau bisa ngisi di UIN di sana. Kenapa? Karena kesamaan hobi main bulu tangkis sama hobi bersepeda. Jadi karena teman-temannya dosen-dosen, akhirnya alhamdulillah jadi dikasih kesempatan untuk bisa ngisi kajian. Jadi intinya banyak cara lah. Cara itu banyak insya Allah. Asal antum yakin, antum usaha, kemudian antum tawakal kepada Allah. Baik, Masya Allah. Jomblo, ingat tuh tipsnya dari Ustaz. Oh ya, sekedar informasi, Ustaz, mungkin ada yang banyak melihat antum tadi minum pakai tangan kiri. Sekedar informasi, ini adalah kamera mirror. Jadi kameranya terbalik, sehingga sejatinya beliau minum pakai tangan kanan. Cuman karena di kamera kebalik, kelihatannya tangan kiri. Itu saja. Oh iya. Betul. Baik. Pertanyaan selanjutnya adalah yang itu ya, salah paham. Ya. Iya, betul. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, Afwan izin bertanya Ustaz, bagaimana sebaiknya perlakuan sebagai ibu terhadap anak-anaknya jika ayah dari anak-anak tersebut tidak bisa mendidik atau memberi contoh syariat yang baik terhadap anak-anaknya? Oh, ini yang tanya ibu ya?
Ya, bertanya Ya, Bu. baik. Apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu ketika suaminya, ayah Tidak daripada bisa memberi anak-anaknya contoh. tidak bisa Memberi contoh. mendidik yang baik ya. Mm. Yang pertama yang harus Ane sampaikan adalah itu adalah suami ibu, pilihan ibu, gitu kan? Pilihannya sang penanya. Artinya sebelum menikah, laki-laki itu adalah seseorang yang mungkin kita yang pilih dia gitu. Jadi apa yang kita pilih, maka itu adalah konsekuensinya, misalnya baik dan buruknya. Artinya di sini, kalau dia tidak sebagaimana yang kita harapkan, ya, tidak sebagaimana yang ekspektasi kita, maka yang kita lakukan pertama kali adalah kita bersabar. Kemudian ternyata suami kita ini jauh dari agama, ataupun mungkin dia nggak bisa menjadi contoh yang baik. Berarti ini ujian dari Allah. Ujian dari Allah untuk kita. Apa yang kita lakukan? Yang harus kita camkan di dalam benak kita adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu, konsep kita adalah sebagaimana dalam surat Al-Maidah ya, atau ini surat An-Nisa ya. Wa ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika. Kebaikan yang engkau peroleh maka itu dari Allah. Tapi keburukan yang menimpa kamu maka itu dari dirimu sendiri. Artinya kalau kita punya ada kebaikan-kebaikan, maka kita katakan alhamdulillah, hadza kulluh min indillah. Ini semua dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau itu keburukan, maka kita harus katakan itu dari diri kita. Dosa kita, kesalahan kita, kekeliruan kita, itu adab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah mengatakan wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Segala bentuk musibah yang menimpa kamu maka itu adalah akibat ulah tanganmu sendiri. Artinya di sini kita harus camkan bahwasanya ketika kita diuji oleh Allah dengan suami yang enggak baik, maka itu ujian dari Allah. Berarti kita harus sabar, kita harus punya pandangan ini salah kita. Kalau ini salah kita, berarti apa yang harus kita lakukan agar kita bisa memperbaikinya? Yang pertama kali, kita harus bertaubat, istighfar. Berbanyak istighfar kepada Allah. Kita memperbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena insya Allah dengan kita awali dengan kita bertobat kepada Allah, kita lebih memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Mudah-mudahan Allah akan perbaiki hubungan kita dengan makhluk atau dengan hambanya. Jadi kita banyak bertobat kepada Allah, istighfar. Kemudian yang kedua, kita berdoa kepada Allah, memperbanyak doa kepada Allah. Banyak minta tolong kepada Allah. Kenapa? Karena yang bisa memberikan hidayah itu cuma Allah. Yang bisa memberikan taufik cuma Allah. Kita nggak bisa, kita cuma bisa menyampaikan, cuma bisa menasihati, cuma bisa mengajak, selebihnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu makanya kita banyak berdoa, cari waktu-waktu yang mustajabah. Jangan remehkan, entengkan doa. Cari waktu-waktu yang mustajabah. Kita berdoa kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah, dan kita bersabar ketika berdoa. Jangan tergesa-gesa. Aduh, saya sudah bertahun-tahun berdoa. Ibu ketika bertahun-tahun berdoa, Allah belum kabulkan, itu kebaikan loh buat ibu. Kenapa? Karena setiap kali ibu berdoa, Allah berikan pahala. Allah cinta dan sayang sama hamba-hambanya yang berdoa, bermunajat. Bisa jadi ketika ibu dikabulkan, ibu sudah tidak lagi berdoa kepada Allah. Malah itu musibah lagi. Bahkan musibah lebih besar. Karena itu kita harus terus bersabar. Ya. Kita harus terus berdoa Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya. Kita di sini punya dua objek dakwah. Pertama adalah suami kita, yang kedua adalah anak-anak kita. Tapi camkan, istri tidak akan dihisap, diminta pertanggungjawaban tentang suaminya. Tapi sebaliknya, suami akan dihisap, diminta pertanggungjawaban tentang istrinya. Karena itu, ibu atau sang penanya tadi tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang keburukan suaminya. Tapi tetap dia berkewajiban dan berusaha untuk mendakwai dengan cara yang baik. Ya. Dan berdakwah itu bisa dengan banyak cara. Tidak mesti harus dengan bil lisan, dengan ngomong, memberi nasihat, tapi juga bisa ad-da'watu bil hal, dakwah dengan perbuatan, dan ini lebih efektif. Misalnya, ya, kita tunjukkan akhlak yang lebih baik, lebih sopan, lebih taat di dalam perkara ma'ruf. Ya, ini bisa menjadi jalan suami kita lebih menyayangi istrinya, lebih
lebih apa namanya, lebih open lagi. Akhirnya ketika istrinya ngomong akan lebih mudah didengerin gitu loh. Nah, kemudian yang gak kalah penting adalah terus belajar menuntut ilmu dan terus didik anaknya di atas ilmu tadi, kemudian bersabar intinya. Ya, jadi taruhlah sang suami tidak bisa menjadi contoh yang baik misalnya buat sang anak, maka sang ibu tetap harus berusaha untuk mendakwai anaknya, carikan sosok-sosok yang baik, yang soleh. Kita bisa bawa cerita-ceritanya orang-orang soleh, orang-orang baik, Rasulullah SAW, para sahabat, para nabi, atau para ulama-ulama, ya. Itu, dan juga kita boleh, misalnya kita punya mahram ya, kakak kita, abang kita, bapak kita, orangnya baik, orangnya soleh, maka kita ajak, kita bawa agar anak-anak kita itu dekat sama mereka. Itu. Ya, Gitu jadi sih. ini emang suatu hal yang tidak mudah ya, berat, dan ini juga seringkali menjadi ujian besar ya bagi seorang istri biasanya. Cuman apa namanya? Ya tetap yakini Allah Maha Adil ya, dan kita berhusnudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan mudahkan selama kita terus berusaha dan kita berdoa kepada Allah. Ya Allah. Baik. Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga bermanfaat bagi yang bertanya dan juga bagi jemaah yang lain. Tapi Ustaz, ada pertanyaan lain lagi Ustaz, Anda baca dulu Ustaz ya. Bismillah, semoga Ustaz dan seluruh kaum muslimin senantiasa dalam lindungan, rahmat dan taufik serta hidayah Allah Azza wa Jalla. Ana ingin bertanya Ustaz. Ana memiliki adik perempuan dan sudah kurang lebih 6 tahunan dia diasuh sama bibi Ana. Karena qadarullah bibi Ana belum memiliki anak. Ibu Ana ingin kembali mengambil adik Ana, namun di sisi lain saudara ibu Ana menentang dengan dalih bibi Ana kasihan. Suami beliau poligami tapi tidak adil dalam menginap dan sebagainya. Tidak ada yang menemani bibi di rumahnya, sedangkan ibu saya khawatir adik saya jadi anak yang tidak dapat dikontrol. Malah adik saya sudah tidak ingin datang menjenguk ibu Ana. Terlebih dalam masalah menjaga aurat, langkah apakah yang harus kami ambil? Langkah yang harus diambil adalah anak itu amanat dari Allah untuk orang tuanya. Itu yang harus dicamkan. Ibunya yang melahirkan, maka yang berkewajiban untuk mendidik, mengasuh adalah ibunya. Nggak boleh diserahkan kecuali apabila ada hajat. Misalnya untuk disusukan. Misalnya karena memang air susu tidak banyak, akhirnya dicari ibu susuan. Ya. Atau ada hajat-hajat yang lainnya. Misalnya sang ibu lagi sakit atau yang semisalnya. Tapi selama sang ibu itu mampu, memiliki kemampuan, ya, maka tidak boleh anak itu diserahkan kepada yang lainnya. Ya, kecuali tadi apabila ada hajatnya. Ya. Nah, kalau misalnya ya ada kondisi-kondisi ya, kita misalnya punya anak banyak misalnya. Sedangkan kita punya saudara, dia nggak punya anak. Ya, dia kepingin punya anak. Kemudian kita serahkan anak kita kepada dia untuk dididik supaya dia punya. Itu suatu hal yang sebenarnya boleh. Tapi perhatikan, ya, yang perlu diperhatikan adalah maslahatnya buat anak kita. Ya. Kemudian juga bagaimana faktor pendidikan buat anak kita. Kalau itu semua tidak baik dan tidak bisa diberikan sebagaimana mestinya oleh saudara kita yang mengasuh anak kita tadi, maka hendaknya anak tersebut diambil. Dan tidak berhak bagi seorang bibi ataupun saudara dari sang ibu tadi itu menahannya atau mengambil paksa, karena dia nggak punya hak. Itu haknya orang tuanya yang berhak untuk mengambilnya. Ya. Dan seharusnya tidak jadi alasan karena dia kesepian dan lain sebagainya. Itu tidak bisa menjadi alasan. Ya. Karena anak ini bukan sekedar menjadi teman untuk dalam kondisi kesepian, tidak, ya. Jadi yang harus dilakukan itu adalah coba bicara baik-baik, ya, kemudian komunikasikan dengan cara yang baik. Intinya si anak itu harus diambil. Kalau kita melihat misalnya lebih banyak madharatnya ataupun dari sisi pendidikannya malah keteteran, kemudian malah mempengaruhi akhlaknya dan semisalnya, maka itu harus diambil. Karena kalau tidak, kita sebagai orang tua tetap akan dihisap oleh Allah, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang anak kita tersebut, meskipun bukan kita yang mengasuh. Padahal kita yang berkewajiban untuk mengasuhnya. Jadi harus diambil. Ya, Allah a'lam bishawab.
Gitu saja, Masya Allah. Baik. Pertanyaan selanjutnya adalah, Ustadz, bagaimana mengajarkan anak untuk bisa berbagi kepada adiknya atau kepada temannya? Usianya berapa usianya? Ini Usianya harus jelas mungkin, usianya dulu. Kok mungkin? tetap, Baik, baik. karena kebetulan anak kenal yang Ini ya. bertanya, kayaknya anak, gimana, Oh Ustadz? gitu. Oh kenal ya, kenal ya. Yaudah, Iya, yaudah. Kalau antum kenal, kurang boleh. lebih 4 sampai 5 tahun lah. Baik. Jadi yang perlu dipahami begini ya. Anak-anak itu tiap fase usia itu punya karakteristik, punya muyul, punya kecenderungan yang berbeda-beda. Makanya anak usia 2 tahun dengan anak usia 4 tahun atau 5 tahun dengan anak usia 7 tahun, 8 tahun atau anak usia 10 tahun, 11 tahun itu pasti beda-beda. Sifatnya, karakternya beda-beda. Ya. Sebab apa? Sebab memang kita itu ketika bertumbuh dan berkembang, kita mengalami namanya fase-fase tersebut. Ada fase-fasenya. Ya mungkin kalau singkatnya ya, soalnya kalau dijelaskan panjang lebar nanti malah menghabiskan waktu. Ya singkatnya adalah, kalau kita merujuk dari hadis Nabi SAW tentang perintah sholat, muru abna'akum bisolati wahum abna'u, tuh menasabah sinin ya, perintahkanlah anakmu untuk sholat ketika usia 7 tahun, wadribuhum alaiha wahum abna'u ashrin, dan pukul ketika usia 10 tahun. Di sini ulama atau ya sebagian dari para pakar pendidikan muslim membagi fase usia. Di bawah 7 tahun namanya tufulah atau kanak-kanak. Kemudian usia 7 sampai 10 namanya usia mumayyiz. Kalau menurut kalau pakai definisinya Al-Hafidz Ibnu Hajar, usia yafi namanya. Kemudian usia 10 sampai balik 14 tahunan ya kurang lebih rata-rata ya. Maka itu usia murahik ya, atau kalau definisinya bahasanya Al-Hafidz Ibnu Hajar namanya ini itu azawar namanya ya. Nah, usia 0 sampai 7 tahun itu juga dibagi lagi menjadi 2. Ini juga sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, usia 0 sampai 2 tahun disebut dengan usia sibyan atau bayi atau tufulah sugrah, usia kanak-kanak kecil, usia bayi, sibyan. Kemudian usia 2 sampai usia 7, usia gulam atau tufulah kubrah, 2 sampai 7. Nah, kenapa sih para ulama ini mengklasifikasi? Karena ternyata dari pengklasifikasian itu memang memiliki karakteristik sifat yang berbeda-beda. Termasuk perkembangan indera yang berbeda-beda. Allah ketika berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 78 ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian bodoh, enggak punya ilmu. Wa ja'ala lakumus sam'a. Kemudian Allah berikan kepada kalian pendengaran, wal absar penglihatan, wal afidah dan indera pemahaman. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Intinya adalah ternyata Allah berikan kepada kita indera untuk bisa belajar, menuntut ilmu. Nah, ini ternyata berkembang sesuai dengan usia. Allah menyebutkan pertama kali as-sam', pendengaran. Ini ternyata ya lebih optimal perkembangannya di usia 0 sampai 24 bulan, 18 sampai 24 bulan. Baru kemudian indera penglihatan, usia 2 tahunan ke atas. Ternyata penglihatan, makanya di sini usia yang sangat krusial bagi kita orang tua mendidik harus banyak memberikan contoh. Karena what they see, they learn. Apa yang mereka lihat, mereka pelajari. Makanya mendidik anak harus dengan al-uswa atau al-qudwah. Baru kemudian usia mumayyiz atau yafi 7 tahun ke atas, itu ternyata sudah mumayyiz. Karena akalnya sudah lebih sempurna. Ya, dikatakan mumayyiz karena mereka sudah mayyaza atau yumayyizu bainal asya'. Mereka sudah bisa memilah-milah segala sesuatu, nafi'iha wa dhariha, manfaatnya, bahayanya itu sudah bisa dipilah-pilah. Ternyata perkembangan indera mereka berkembang, termasuk karakternya mereka. Di sini ada sebuah buku yang sangat bagus sekali ya. Bentar ya bukunya. Ini dia nih, ada buku. Ya ini sebenarnya pengen dilihat terjemahin sebenarnya. Judulnya ya Kaifa turabbi abna'aka. Bagaimana engkau mendidik anak-anakmu? Di sini ada 30 kaidah yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Ad-Duwaish. Itu yang mentakdim. Yang menulis adalah Syekh Ahmad bin Nasir At-Tayyar. Di sini menarik, ada karakteristik atufulah. Ada karakteristik anak-anak di bawah 7 tahun. Ya.
Nah, itu kalau kita pelajari bagus sekali. Itu diantaranya adalah kasratul haroka, banyak bergerak, banyak bertanya, kemudian ainat, suka ngeyel, dan seterusnya ya. Itu diantara sifat-sifatnya. Nah, kemudian juga kalau kita pelajari, dan ini juga suatu hal yang berangkat memang dari hasil penelitian manusia kepada para anak-anak, itu ada namanya uh, karakter mereka itu yang disebut dengan, ya, mereka masih berusia egosentris. Mereka ingin selalu menjadi pusat perhatian. Nah, egosentris ini itu yang menyebabkan mereka itu belum memahami konsep al-milk, konsep kepemilikan. Jadi menurut mereka, barangku barangku, barangmu barangku, karena semua yang mereka dapati adalah milikku. Karena mereka memang perkembangan penalarannya memang masih seperti itu. Makanya kalau Anda punya anak, ya, antum punya anak, ngambil barang orang lain, kamu mengambil punya siapa? Punyaku. Itu bukan artinya dia tuh bohong. Karenanya makanya mazhab Syafi'iyah itu di dalam kitab Fiqhul Buyu', ya, di dalam fikih jual beli, itu anak sebelum mumayyiz nggak sah jual belinya. Karena mereka belum ngerti tentang konsep kepemilikan dan perpindahan kepemilikan. Nah, karena itu makanya harus pelan-pelan. Harus kita, makanya saya waktu ditanya seperti ini, yang pertama kali saya tanya, berapa usia anaknya? 4 tahun. 4 tahun masih belum bisa berbagi, itu masih normal sebenarnya. Tapi tentunya bukan dibiarkan, tetap harus diajarkan. Ya, karena mereka masih belum ngerti tentang konsep kepemilikan, dan ini dengan berjalannya waktu mereka akan ngerti dan akan paham. Ya. Karena mereka masih usia egosentris di usia-usia tersebut. Jadi apa yang harus dilakukan oleh orang tuanya supaya anak itu mau berbagi, ya? Yang harus diajarkan adalah, ya, tentunya yang menjadi pondasi landasan kita sebelum mengajarkan semua hal, apalagi di usia itu, adalah agar mereka meyakini atau kita membangun imannya, menyuburkan fitrahnya, yaitu fitrah keimanan dan tauhid, mereka itu adalah ciptaan Allah, makhluk. Aku diciptakan Allah, Umi diciptakan Allah, Abi diciptakan Allah. Kemudian, ya, kita ajarkan konsep Allah sebagai Rabb. Rabb itu berarti Allah sebagai Khalik. Kemudian konsep Allah sebagai Malik, penguasa dan pemilik. Artinya kita dimiliki Allah. Abi sama Umi juga milik Allah. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Termasuk semua apa yang kita miliki ini sebenarnya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang butuh ilmu, butuh proses, butuh belajar. Dan ini insya Allah bisa sebenarnya untuk diajarkan sama anak-anak kita. Karena insya Allah apabila kita ajarkan ini dari semenjak dini, ya, mereka insya Allah akan tahu, ya. Dan semuanya itu akan selalu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian Allah sang mudabbir, Allah yang mengatur, rezeki diatur Allah. Semuanya Allah yang mengatur, ya. Nah, jadi kalau Anda punya anak ternyata masih belum bisa berbagi, maka enggak usah khawatir, enggak usah takut, enggak usah, anak saya pelit, enggak. Ya, tetap bersamai, tetap ajarkan, dan ajarkan yang paling penting itu adalah tentang masalah tauhid tadi. Ini yang membedakan parenting kita sama parenting yang lainnya. Parenting kita asasnya tauhid. Makanya, ya, ketika saya pernah waktu itu dipanggil oleh seorang ustadz, bilang, ente ngapain kok ngisi-ngisi parenting? Dipikir parenting itu seperti apa? Waktu kita jelaskan, ternyata, ya, parenting yang kita maksud di sini itu adalah ilmu yang penting, yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Karena apa? Karena kaitannya dengan dirinya dan dengan keluarganya kelak. Dia harus mempersiapkan dirinya agar bisa selamat di dunia dan di akhirat. Demikian pula dia harus berusaha untuk bisa menyelamatkan keluarganya, orang yang paling dekat. Itu anak dan istrinya. Termasuk bapak ibunya, adik-adiknya, semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan berguna bagi yang lainnya juga. Pak Ustadz, pertanyaan selanjutnya, Ustadz, dari sisi apa dapat diketahui bahwa seorang akhwat itu adalah wanita yang subur lagi penyayang? Waduh, ini seharusnya yang berhak jawab antum ini, ya. Karena ini pertanyaan yang harus gini loh. Ada pertanyaan-pertanyaan itu yang sifatnya begini. Sifatnya itu bisa dijawab dari sisi ilmu, ya. Karena memang kita bisa dapati itu di dalam buku-buku, ya. Yang kedua, kita nggak bisa dapati dari buku kecuali dari pengalaman. Tapi alhamdulillah dari pengalaman-pengalaman ini sudah ada yang membukukan gitu loh. Nah, memang Rasulullah SAW itu menganjurkan kita untuk menikahi
al-wadud, al-walud, ya kan? Wanita-wanita yang pengasih, yang cinta kasih, dan al-walud yang subur. Dan di sini memang kalau kita perhatikan bahasanya ulama panjang, memang banyak, ya. Mereka berangkat dari pengalaman mereka ketika menjelaskan tentang al-walud. Itu ciri-cirinya bagaimana sih al-walud? Nah, berarti di sini nggak lepas dari, selain ilmu tentang yang berangkat dari pengalaman, ternyata juga ada dari sisi saintifik gitu loh. Ciri-ciri wanita subur itu memang ada di dalam buku-buku, misalnya buku kedokteran dan yang semisalnya, karena memang itu bisa dilihat dari postur tubuh gitu loh. Karenanya makanya anak-anak wanita yang ini ya, kalau kita perhatikan, anak-anak perempuan usia 9 tahun, ada yang masih kecil, bodinya kecil, ada yang posturnya bongsor gede. Ternyata yang bongsor gede ini lebih duluan haid, lebih duluan menstruasi, padahal masih 9 tahun. Ada wanita yang ternyata fisiknya dia nggak begitu gede, dia itu butuh waktu sampai usia 11 tahun, 12 tahun, atau bahkan 14 tahun baru dia haid. Karena tiap wanita beda-beda. Ternyata memang nggak lepas dari yang namanya postur tubuh. Nah, karena itu makanya ada sebagian yang menjelaskan wanita subur itu apabila, tapi ini gimana jelasinnya? Yang tulang panggulnya besar, yang seperti itu kan. Kemudian yang memang secara fisik bisa dilihat. Permasalahannya adalah antum ketika akan menikahi seorang wanita, antum nadhar, itu ada batasan-batasan di situ yang kita nggak bisa melihat, tapi kita bisa cuman mengira-ngira saja gitu loh. Kenapa? Karena kita cuman bisa melihat dari postur tubuh. Umumnya wanita-wanita yang postur tubuhnya lebih besar biasanya lebih subur, tapi belum tentu juga sebenarnya. Nah, karena itu ini juga harus dilihat juga dari faktor genetik keturunan. Ibunya, keluarganya, bapaknya banyak anak nggak sih? Kalau banyak anak biasanya subur. Kemudian juga bisa kita tahu tentang siklus menstruasinya. Dan ini jangan kita yang tanya, tapi yang tanya adalah adik perempuan kita, kakak perempuan kita, ibu kita yang nanya, gitu loh. Gitu Ustaz ya. Iya ya. Jadi kalau ditanya masalah-masalah seperti ini nih ya, mohon maaf, saya pribadi bukan orang yang ahli sebenarnya. Bahkan Kang Badi lebih ahli kayaknya. Aduh. Baik Ustaz, ada pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Untuk pertanyaan terkait mengetahui kecerdasan emosional dari calon ikhwan yang sedang berusaha bersama Ana, kira-kira kasus apa saja yang bisa ditanyakan? Untuk melihat, ini pertanyaan bagus sekali nih, karena sang penanya bertanya tentang kecerdasan emosional. Jadi artinya memang secara emosi di situ ada yang namanya kecerdasan memang. Dan ini suatu hal yang sifatnya susah-susah gampang, bukan gampang-gampang susah, tapi susah-susah gampang sebenarnya. Kenapa? Iya, karena memang suatu hal yang banyak sulitnya. Karena kita nggak bisa mengetahui seseorang, ya, kecuali kita sudah lama dengannya, ya. Nah, karena itu makanya untuk bisa mengetahui karakter asli seseorang, pertama kita mencari tahu dari orang terdekatnya. Siapa orang paling dekatnya? Orang tuanya. Orang tuanya yang paling tahu tentang sifat-sifat buruk kita. Siapa yang paling tahu? Orang tua kita, ya. Jadi karakter kita yang paling tahu orang tua kita. Tapi orang tuanya juga harus open, ya, maksudnya tidak menutup-nutupi. Kemudian yang kedua, ya, sifat aslinya orang itu akan tampak juga dari teman-teman dekatnya, teman-teman bisnisnya, teman-teman muamalatnya yang dia sering kumpul, itu bakal kelihatan, ketahuan. Kemudian juga teman-teman yang sering safar sama dia, karena seseorang itu akan tampak tentang kondisi dirinya biasanya itu ketika dia lagi safar, lagi melakukan lagi bepergian jauh bareng gitu. Itu biasanya sifat-sifat asli kita akan kelihatan di situ. Apakah suka marah, suka gedumbel, suka ini itu, bakal kelihatan semuanya. Intinya adalah, ya, sang penanya bagus, dia ikhtiar, dia mencoba mencari tahu bagaimana sih sebenarnya kecerdasan emosi daripada calon suami saya. Kecerdasan emosi ini kaitannya sama akhlak sebenarnya, karena
Ya, ketika Nabi mengatakan la taghdab, la taghdab, la taghdab, janganlah kamu marah, ini merupakan salah satu hadis yang membicarakan tentang dhabtun nafsi, bagaimana mengendalikan diri, dan ini termasuk salah satu dari hadis yang berbicara tentang pondasi akhlak. Ya, jadi dari pondasi akhlak. Nah, karena itu, ya, di dalam hal ini, ya, memang tadi ya saya katakan susah-susah gampang, karena kita di sini butuh apa ya? Butuh cara, butuh waktu, butuh kesabaran untuk bisa menggali itu semua, ya, terutama dari orang tuanya, dari teman-teman dekatnya, dari teman-temannya yang safar sama dia, dari kolega-kolega bisnisnya atau usahanya, karena itu semua akan bisa tampak, ya. Nah, adapun Gitu, selebihnya ya. ketika kita sudah ikhtiar, ya, kita istikharah, minta minta tolong kepada Allah agar Allah membantu kita untuk menentukan pilihan. Kemudian ya sudah, kita bismillah, ya. Dan kalaupun seandainya ternyata suami kita itu tidak sebagaimana yang kita ekspektasikan, maka kita bersabar dan kita berusaha, ya, karena toh di balik ekspektasi kita itu sebenarnya mungkin ada hal-hal lain yang kita mungkin masih belum lihat gitu ya, dan itu merupakan hal-hal yang positif sebenarnya, hal-hal yang baik gitu. Ya wallah alam bisawab. Itu sudah cukup Ustaz, jawabannya. Dan ada pertanyaan lagi Ustaz, katanya ada ilmu dari ilmu barat tuh bahwa untuk mengetahui kecerdasan seorang bayi atau anak nantinya itu diperdengarkan musik di perut ibunya Ustaz. Ngeong-ngeong gitu Ustaz. Gimana Ustaz? Menurut? Itu nggak benar. Nggak benar ya? Itu nggak benar. Itu kalaupun seandainya ada penelitiannya juga penelitian yang tidak benar. Bahkan juga sudah banyak ya esai-esai yang mengkritisi. Itu sama-sama orang-orang kafir juga bikin itu tentang pengaruh musik Mozart, pengaruh musik ini, musik itu semua adalah nggak benar. Sekalipun dikatakan itu saintifik, kita tidak mempercayainya. Kenapa? Karena saintifik itu menurut logika manusia. Sedangkan kita meyakini apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan pasti baik, apa yang Allah haramkan pasti buruk. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW udah tegas itu mengharamkan musik, ya kan? Bahkan ini udah menjadi ijma para imam 4 madhab, ya, kecuali madhabnya Ibnu Hazm, dan itu adalah pendapat yang syadz, ya, pendapat yang ganjil, ya. Nah, dan oleh karena itu makanya, ya, segala apa yang Allah dan Rasulnya haramkan pasti jelek dan buruk. Nggak mungkin malah kita bawa yang buruk itu malah menimbulkan suatu hal yang baik. Bahkan beberapa waktu yang lalu, ya, kayaknya sudah setahun lebih, ya, pernah saya waktu itu sempat ngisi di salah satu boarding school putri, ya. Waktu itu anak-anak SMP, ya, ini diminta tentang masalah ini pengaruh gadget. Nah, di antara bahaya gadget, ya, yang waktu itu yang saya diminta untuk menyampaikan adalah tentang musik. Akhirnya itu menyebabkan saya harus mengumpulkan beberapa data-data. Ternyata ketika saya cari data-data tentang musik, itu saya dapatkan ada di salah satu lembaga survei, ya, yang ada di US, ya, tentang angka kematian bunuh diri, ya, itu terbesar ternyata hampir semua didominasi sama yang berkaitan dengan musik, mulai dari musisinya, kemudian direktur musiknya, kemudian orang yang ngedit musik dan seterusnya. Itu hampir semua didominasi oleh orang-orang yang larinya ke musik. Makanya, ya, musik itu adalah nggak bisa dicampur baurkan dengan yang namanya Al-Qur'anul Karim. Tapi apabila Anda mau memperdengarkan Al-Qur'an dari semenjak masih di janin, itu bermanfaat. Ya, setidaknya kepada ibunya. Karena bacaan Al-Qur'an itu adalah bacaan yang memberikan manfaat untuk manusia. Ya. Jadi ibunya ketika membaca Al-Qur'an akan dia merasakan ketenangan, kedamaian, itu bisa dirasakan oleh janin. Dan ketika janin itu sudah terbentuk indera pendengarannya dan juga sudah mulai bisa mendengar meskipun tidak begitu jelas, maka dengan kita sering mentasmi Al-Qur'anul Karim itu juga sama akan mempengaruhi, insyaallah biiznillah taala akan mempengaruhi hati sang bayi tadi, mudah-mudahan senantiasa terikat dengan Al-Qur'anul Karim. Jadi Al-Qur'an
itu bisa meningkatkan kecerdasan anak. Musik tidak. Masya Allah. Allah alam sawab. Baik Ustaz, ada pertanyaan lagi Ustaz. Apakah ada dalil yang sahih bahwa bayi yang baru lahir harus diazankan? Atau adakah ada beberapa tertentu terkait bayi yang baru lahir? Taib ya. Ini sebenarnya sudah sempat kita bahas ya di dalam kajian-kajian waktu itu ya, baik offline maupun online. Di antara Afwan Ustaz, saya kan tadi punya pertanyaan, silakan ditulis lagi pertanyaannya di bawah dan Ustaz akan melanjutkan materi yang tadi. Betul Ustaz. Taib ya, yang berkenaan dengan azan itu memang ada khilaf di antara para ulama ya. Dan hadis ini juga sebenarnya yang paling banyak yang digunakan oleh ulama-ulama yang menganggap bahwasanya mengadzani bayi itu adalah suatu perkara yang mustahab, itu adalah hadis tentang Rasulullah SAW itu mengadzani Al-Hasan ya. Ya, jadi Rasulullah SAW itu beliau ketika Hasan lahir itu beliau turut beliau ya yang mengumandangkan azannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan selainnya. Awalnya Syekh Albani menghasankannya awalnya. Ya, jadi hadis ini awalnya dihasankan oleh Syekh Albani di dalam kitab beliau Irwaul Ghalil. Kemudian setelah itu beliau merujuk pendapatnya ya, dan beliau anggap hadisnya dhaif di dalam ya Kalimut Thayyib ya. Dan juga hadis ini juga dikritisi oleh banyak ulama-ulama ahli hadis ya. Dan memang kalau diperhatikan dari sisi isnad atau sanad, hadisnya tidak lepas dari cacat ya. Namun sebagian ulama itu mengumpulkan riwayat-riwayatnya ya, dan diantaranya ya yang menganggap ini sebagai mustahab adalah Al-Hafidz Ibnul Qayyim ya. Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Nah, jadi intinya ini memang ada khilaf di antara para ulama, dan suatu hal yang bersifat khilaf seperti ini maka yang lebih utama bagi kita atau yang lebih tepat bagi kita adalah kita membacanya, menelaahnya, karena kita sebagai seorang pelajar penuntut ilmu tidak sepatutnya kita hanya mencukupkan ya, ini yang saya dengar dari Ustadz Fulan, ini yang saya dapati dari Ustadz Fulan dan Fulan. Tapi kita harus berusaha untuk membaca, menelaah ya. Jadi kita baca pendapat ulama yang mendhaifkan, dan kita baca pendapat ulama yang menganggap ini makbul. Setelah itu baru kita minta pertolongan kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla itu ya membantu kita memilih mana pendapat yang lebih sahih atau yang lebih benar, pendapat yang lebih kita yakini itu kuat, baru kemudian kita amalkan. Nah, oleh karena itu makanya nasihat saya di dalam hal ini adalah hendaknya kita berusaha untuk mutolaah, menelaahnya, kita baca. Kemudian yang kedua, ya, apabila kita sudah yakin ini adalah pendapat yang lebih kuat atau yang lebih rajih, maka itu yang hendaknya kita pegang tanpa kita perlu menyalah-nyalahkan yang berbeda pendapat dengan kita. Ya, artinya kita boleh mengingkari, kita boleh diskusi, tapi kita nggak boleh menyalah-nyalahkan ataupun kita menvonis pendapat yang berbeda dengan kita. Kalau seandainya kita lebih menguatkan pendapat ya adzan itu mustahab, maka kita amalkan, boleh. Ya, tapi kalau kita menganggap itu adalah tidak sahih hadisnya, dhaif, maka kita boleh berpegang dengan hadis-hadis umum, yaitu diantaranya adalah ya tentang ya keutamaan bagi kita untuk memperdengarkan kalimat-kalimat thayyibah pada anak-anak kita. Sehingga anak kita lahir, maka kita boleh bacakan Quran, bebas surat apa saja tanpa perlu kita khususkan ya. Karena ya di antara yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnul Qayyim, di antara rahasia kenapa kok anak bayi perlu diadzankan, karena itulah yang nanti pertama kali akan didengarkan oleh mereka, karena di dalamnya ada kalimat tauhid, ada syahadat. Kemudian juga adzan ini ya di antara manfaatnya adalah bisa menjauhkan syaitan, yaitu di antara yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Nah, karenanya saya di dalam hal ini nggak akan menjawab dengan jawaban yang paling rajih adalah ini ya. Nah, ini
khawatirkan adalah apa? Adalah yang pertama ya, kalau misalnya kita jawab yang paling rojih seperti ini, berarti ya kita seakan-akan sudah menjadi seperti mufti ya, bahwasanya yang paling rojih seperti ini. Padahal ya mungkin yang bisa kita lakukan adalah dari sependek ilmu yang kita miliki ya, saya lebih condong kepada pendapat ini karena ini. Contohnya seperti itu gitu loh. Dan ini yang dirojihkan mungkin oleh Syekh Fulan sama Syekh Fulan gitu. Jadi itu yang yang paling baik adalah kita tidak langsung menjawab ini yang paling rojih. Karena kita sini adalah penuntut ilmu dan alhamdulillah buku-buku itu sudah mudawwan. Bahkan kita pun juga bisa baca-baca di internet ya, di muslim.org, di konsultasi syariah, kemudian di Bali Mengaji punya website ya? Ada, saya cuman kurang update sih untuk tulisan-tulisan. Oh, iya. Update-nya di Instagram intinya, sama di fanpage saja. Oh, Masya Allah. Ya, intinya adalah cari tulisan-tulisan itu, ya kemudian ya kita mohon bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah bimbing kita untuk kita bisa condong kepada mana pendapat yang lebih kuat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz, syukran jazakallahu khairan. Ini juga sudah lumayan lama nih. Dan ini pun wajah antum nggak di kameranya nggak jelas, muter-muter mulus dari tadi nggak jelas gitu. Oh ya, oh. Iya. Kalau di kamera tuh gimana? Jelas. Hah? Jelas, bagus. Oh, ya. Tapi Ya, suaranya nyambung gitu, Ustadz. Ya, sempat sih gambar antum sempat muter-muter juga sih. Tapi cuma sebentar saja. Yeah. Gitu ya, Ustadz ya. Baik, Ustadz, anak kira cukup dulu, Ustadz. Mudah-mudahan antum ada waktu lagi untuk mengisi tentang konten ini, karena Masya Allah banyak pertanyaan sebenarnya yang masuk, cuman waktu juga sudah lumayan ini, dan antum juga sudah capek anak lihat ya, dan ini juga sudah isya di Jakarta gitu. Sudah isya ya. Iya. Untuk teman-teman sekalian, untuk teman-teman sekalian, antum bisa follow akun Instagramnya Ustadz Abu Salma di Abinya Salma. Insya Allah banyak ilmu yang akan antum dapatkan karena beliau update terus. Gitu saja, update terus ya, Masya Allah. Insya Allah. Ya intinya. Intinya mohon kalau misalnya kita jadwal bersama, tolong diingatkan saja, soalnya kadang-kadang suka lupa. Siap, Ustadz. Ana juga salah nih, nggak ngingetin antum sejam sebelumnya baru ngingetin ini, bahkan Ana, Ustadz. Tayyib, insyaallah. Tayyib, Ustadz, syukran, jazakallahu khairan, barakallahu fiik, semoga Allah memberkahi ilmu dan urusan antum semua.